tentang parenting versus attachment style. Maksudnya adalah gimana sih pengaruh pengaruh pola asuhnya, pengaruh. Oh, ada nih yang mau ikut satu cenah. Halo Mel, Kalmi Mel. Baru banget mau dimulai nih. Oke. Jadi Baru peng. di sini baru peng ya. Oke, berarti kita lagi bahas pengaruh parenting nih sama cara kita akrab sama orang attachment teh. Gitu. Nah, jadi kalau kalau dari teorinya nih, kalau dari teorinya sih ya. Jadi style orang tua ini ngasih ada dua respon gitu. Si attachment style ini sebenarnya aduh sorry. Attachment style ini sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama ada secure, yang kedua ada insecure. Gitu. Nah, si secure ini artinya jadi kita harus kembali dulu ke masa kanak-kanak kita umur 0 sampai 2 tahun. Karena di umur itulah kita terbentuk. Halo. Nah, di umur itulah cara kita mengakrabkan diri ke orang ya, cara kita melekatkan diri ke orang, cara kita berkomunikasi sama orang terbentuk di umur 0 sampai 2 tahun. Nah, cara itu terbentuk dari respon orang tua. Respon ortu terhadap tangisan kita. Ini sederhananya. Karena waktunya jadi makin mepet, kita perpadat. Jadi respon ortu terhadap tangisan kita. Kalau misalnya si ortu ini sigap, itu ya, tanggap, gitu kan. Nah, maka kemungkinan bakal bikin kita jadi orang yang secure. Ini dari teorinya ya. Kita ngomongin dari teorinya dulu. Nah, tapi kalau saat kita nangis teh kayak apa ya bahasa Sunda teh belang bentong. Naon sih belang bentong teh? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Jarang-jarang atau dicuekin gitu ya. Atau kadang cepet kadang lambat gitu. Nggak kadang cepet atau lambat. Nah, ini yang bikin kita jadi punya attachment style insecure. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pada dasarnya parenting ini respon orang tua terhadap waktu kecil teh tangisan kita. Nah, si tangisan ini teh kan lebih ke arah request ya jatuhnya ya. Kayak misalnya ada cenah mah ada bahasa bayi teh yang kalau misalnya nangisnya kayak gini, berarti dia teh lagi butuh ganti popok. Nangisnya kayak gini, itu teh berarti lagi pengen mimi gitu misalnya. Tangisnya kayak gini, ini teh ngerasa badannya nggak nyaman, gatal-gatal atau pegel-pegel atau apa gitu kan. Nah, cara orang tua merespon waktu umur 0 sampai 2 tahun ini ngebentuk base-nya kita apakah jadi secure atau insecure. Begitu sederhananya dari teorinya. Coba ada yang mau komen dulu kah atau nanya kah atau ngobrol kah? Karena saya itu kalau soal tangisan bayi Mm-mm. kayaknya ada yang ini ya, ada risetnya juga ya. Jadi kena anak ya kayak tadi yang dibilang anak nangis lebih kayak begini pasti pengennya begini kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan itu teh aku teh sempat lihat sih ada iklan nanya iklan aplikasi
Yang itu teh kalau misalnya di voice notein ke bayi, itu teh bisa nge-translate tangisan bayina naon artina sih. Lebih Jadi kayak bahasa. nu kitu sih. Aku pernah lihat iklan di IG gitu di mananya aku. Aku pernah ningali. Oh, Terus nggak tahu. terus si itunya teh konsisten, jadi misalnya ada yang AA gitu. Terus ada bayi yang sama dari negro, lain rasisnya. Tapi memang diiniin dari berbagai jenis bayi gitu. Ada bayi dari Cina, ada bayi dari bule, ada bayi negro, ada bayi Asia, bayi mana, bayi mana. Itu teh diiniin bahwa bahasa bayi teh universal loh ternyata. Makanya ini ada aplikasi ini katanya. Keren cek aku teh risetna. Nah, tapi masalah utamanya adalah kita teh nggak sadar dah kebentuk nate 0 sampai 2 tahun. Iya. Maksudnya kebentuk apanya sih? Jadi kan gini, kan Apa? proses proses kita teh kan waktu kecil teh dari 0 sampai 2 tahun teh kan interaksi awal manusia sama dunia luarnya. Hmm. Nah, itu ngebentuk cara kita, persepsi kita waktu 0 sampai 2 tahun itu jadi dasar yang menentukan gimana cara kita komunikasi atau gimana cara kita mengakrabkan diri sama orang lain. Hmm. Jadi Paham. 0 sampai 2 tahun ini ibarat nama ngalengkapin kepingan puzzle bahwa pedah orang tua kita sigap, pedah orang tua kita tanggap, pedah orang tua kita cepet responnya, maka ngebentuk secure. Yang maksudnya secure adalah, nah ini lanjutan dulunya. Yang disebut secure adalah dia tuh ngerasa nyaman mau ditinggal atau mau sendirian atau mau ada orang tua atau mau apa, karena dia yakin bahwa orang tuanya itu bakal sigap, tanggap, ngeresponin dia pas nangis. Gitu. Jadi diwaro gitunya. Diwaro jeung bener di Oropea lah bahasa Sunda sih, dipelihara gitunya, maksudnya dijawab gitu si rasa si tangisannya teh. Nah, sedangkan untuk yang insecure ini sebaliknya. Jadi karena misalnya jarang-jarang, kadang cepat, kadang lambat. Jadi dia teh ngerasa khawatir. Ini mama aku atau papa aku bakal datang cepet gak ya? Ngawaro tuh Gitu. Ngawarona bakal cepet atau bakal lama nih gitu. Terus apakah bakal jarang banget datang nih biasanya kalau aku udah nangis nih. Nah, dari situ muncul insecure bahwa dunia tuh nggak begitu ramah sama kita. Jadi muncul kekhawatiran bahwa orang lain di luar sana nggak akan ngebantuin kita. Karena orang tuanya pun jatuhnya jadi kayak gini, kadang cepet, kadang lambat, kadang jarang-jarang, kadang malah dicuekin sama sekali gitu. Kadang malah omnya yang datang. Kadang malah orang lain yang datang. Tapi di sini poinnya figur pengasuh ya, bukan ibu ya. Berarti siapapun ya. Berarti siapapun figur pengasuhnya. Siapapun yang merespon ya. Siapapun yang ngerespon atau siapapun yang dia anggap sebagai pengasuh utama. Kayak misalnya waktu kecil gedenya sama om tante, ya berarti sama om tantenya di umur 0 sampai 2 tahun itu. Kalau misalnya sama kakek nenek berarti ya kakek neneknya. Atau bahkan kalau sama neni berarti sama neninya gitu. Yang ngarana emang Mbak Neni. Emang. Kan anti Jawa. Oke. Berarti lamun ti Belanda noni gitu ya. Kalau vokalis Kahitna Nino. Nino. Oke. Hai, itu jokes bapak-bapak. Oh iya, aduh maaf ya rooming ya. Tapi lucu lagi. Iyalah, ternyata banyak gaul sama bapak-bapak jadi gini. Emang udah bapak-bapak juga boleh sih. Ngomong, boleh nanya. Oh boleh. Gimana Mel? Berarti kan tadi tuh mau bilang berarti ini tuh attachment style itu dibentuk unconscious mind ya dari seseorang tuh. Benar. Nah, terus gimana kalau yang menerapkan anaknya tuh yang sok suka tidur sendiri apa gimana mandiri ya? Gitu ya. Anaknya yang mandiri. Kayak jadi gimana? kan ada yang terpisah kamar tuh kalau di luar negeri. Gening. Jadi si anaknya ditidurinnya di satu ruangan terpisah, terus ditinggalin aja sampai anaknya tidur sendiri, sampai anaknya nangis-nangis pun didiemin. Nah itu apakah akan mempengaruhi ke attachment style? Nah, attachment style yang berpengaruh itu proses pembentukan pengasuhan orang tua di 0 sampai 2 tahun. Kunci utamanya di situ. Setelah 2 tahun ke sana, itu lebih ke pengembangan.
Jadi Tapi kayaknya teh umur 02 tahun mah nggak ditinggalin sih. gitu. Jadi biasanya di luar negeri umur 0 sampai 2 tahun atau bisa dibilang kalau di kita ASI eksklusif ya sampai 2 tahun. Nah, Ah, functionnya teh biar anak nih ngerasa secure Iya, iya. gitu. Nah, kenapa anak ada yang mau ditinggalin sendiri, ada yang enggak. Nah, berarti kalau yang enggak, dia ngembanginnya waktu 0 sampai 2 tahunnya kemungkinan insecure. Hmm. Tapi kalau ada anak yang dari kecil udah mau beraktivitas sendiri dengan atau tanpa pengawasan orang tua gitu ya, itu kemungkinan secure. Termasuk kayak misalnya ada orang asing datang, Iya, takut ya. takut. Itu kemungkinan bisa jadi insecure. Tapi ada anak yang gampang banget akrab sama orang gitu loh. Gampang banget dekat gitu loh sama. Nah, itu kemungkinannya secure. Begitu. Jadi kalau di luar negeri kemungkinan, ya ini kita cuman berasumsi kemungkinan aja ya, based on teori yang udah aku pelajari gitu. By the way, ini teorinya dari Mary Ainsworth sama John Bowlby ya. Nanti bisa dicari. Mary Ainsworth sama John Bowlby. Nah, dari sini akhirnya kita mulai tahu bahwa kayak sekarang nih, aku nya nu gampang akrab ka ditu ka dieu misalnya. Ketemu sama orang asing gampang akrab, ketemu sama orang lama lebih mudah keep in touch sama mereka segala macam gitu kan. Berarti ada kemungkinan aku teh waktu kecilnya secure. Tapi ada nih orang-orang yang insecure, misalnya ada orang-orang yang khawatir, takut dia nggak bisa diterima di lingkungan lah, takut apalah dan segala macam. Itu kemungkinan di insecure. Dia ngembangin insecure-nya. Nah, insecure ini sebenarnya kalau dari teorinya cuma ada 2 jenis. Ada anxious sama avoidant. Tapi aku lupa ada yang nambahin satu lagi, yaitu disorganized namanya. Disorganized ini combo anxious sama avo. Gitu. Nah, cirinya anxious apa? Anxious ini cirinya khawatiran. Jadi misalnya belum apa-apa nih, kayak misalnya cowok gitu kan, belum apa-apa mau PDKT sama cewek. Wah, kayaknya dia mah di luar kemampuan aku, aku mah ada gini atau apa gitu. Gaji ge gawe ge hese, freelance banget ge saayana. beungeut saayana geus mah hideung leutik kulehe syukur aya nu daek ge gitu kan misalnya. Nah, ada kemungkinan dia tuh khawatiran. Dia khawatir ketika dia mau mendekatkan diri ke orang lain sesuai persepsinya. Jadi misalnya persepsinya teh bahwa ini mah di luar ini mun bahasa luar negeri nama out of league gitunya. Kayak di luar jangkauan gitu. Out of reach kita lah, dia mah orang mending nu biasa-biasa we tong jeung nu alus-alus teuing gitu. Nah, kekhawatiran penolakan, kekhawatiran pengabaian, kekhawatiran ini nih kekhawatiran yang kadang diresponnya cepat, kadang diresponnya lambat. Nah, itu teh secara bawah sadar, secara tidak sadar kebawa sampai umur sekarang dan kita teh merefleksikan itu ke orang lain gitu. Yang bikin jatuhnya kita teh jadinya khawatir. Khawatir dicuekin, khawatir responnya nggak sesuai, khawatir effortnya nggak dibales, khawatir we hungkul gitu bawaan teh. Jadi tiap kali deketnya bawaannya khawatir gitu. Tukang mikir nya. Ujungnya teh overthinking biasanya nyambungnya teh. Si khawatiran ini teh karena ngebayangin hal-hal yang sebenarnya belum mungkin terjadi gitu, belum terjadi. Tapi seakan-akan udah dianggap nyata gitu tah. Padahal acan gitu. Padahal kalau dikerjain mah
itu teh belum tentu kejadian. Kayak dulu pas aku lagi belajar PDKT-nya, ada cewek cakep gitu. Di pikiran aku teh, jir cewek cakep mah biasanya takutnya dicuekin, takutnya sombong, takutnya apa gitu kan. Kayak wah ini banget lah, mukanya judes dan segala macam gitu. Padahal si cewek cakepnya mikir gitu juga. Padahal si cewek cakepnya mikir gitu juga, dan I don't know ya waktu itu mikirnya kayak gitu atau enggak, tapi pas aku deketin ternyata ramah. Ternyata enak diajak ngobrol. Wah, ternyata seru nih gitu loh. Nah, si anxious itu teh, pikiran anxious itu teh ada gitu. Dan pas dibuktiin teh ternyata enggak gitu dah gitu loh. Dan enggak gitu gitu. Itu si anxious tuh. Nah, selanjutnya ada avoidant. Kalau avoidant ini menghindari. Nah, poin utama di sini ya, ini kita karena semuanya sama. Ini tuh ketika udah mulai ngerasa akrab. Kata kuncinya tuh itu. Ketika udah mulai ngerasa akrab. Yang si khawatiran ini bakal lebih khawatir lagi kalau emang dia teh naksir, terus tahu juga dianya naksir lagi. Nah, di situ teh khawatirnya teh makin meningkat. Aduh, gimana kalau misalnya aku nembak ditolaknya? Gitu. Atau ke keluarga misalnya. Ke keluarga kayak misalnya, aduh kalau misalnya aku ngomong kayak gini ke si ibu responnya gimana ya? Aku takut dimarahin, gitu. Aku takut ini, aku takut itu gitu. Yang banget lah. Banyak banget rasa takutnya. Halo. Ya udah. Mamahnya juga lagi meeting cenah. Oh, Ya udah. mamahnya lagi meeting ya, boleh. Ya, Nah, minta waktu buat main tablet. Ya, udah. Oke. Sambil dilanjut ya. Jadi, poin utamanya adalah ketika kita nih mulai ngerasa akrab sama orang, sinyal insecure-nya nyala. Kalau belum begitu akrab nggak akan nyala sekenceng itu. Tapi kalau misalnya udah mulai ngerasa akrab, udah mulai ngerasa nyaman, apalagi udah tumbuh kesayang gitu ya. Meskipun nyaman nggak selalu sama dengan sayang, tapi di titik itu gitu ya, itu si sinyal insecurity-nya tuh mulai muncul gitu. Kalau yang khawatir, jatuhnya jadi khawatiran, takut, asumsinya jadi lebih banyak, overthinking, nyambungin yang gak nyambung, banyak lah pokoknya, jadinya takut gitu loh. Kayak ke orang tua jadi takut dimarahin, ke pasangan jadi takut dia marah, jadi takut dia ngejauh, jadi takut apa gitu loh, yang padahal belum tentu itu kejadian. Nah, yang menghindari ini lebih kayak gini loh. Ketika misalnya udah mulai akrab, biasanya tuh dia yang mundur. Gimana? Kalau yang lebih akrab? Kalau misalnya udah mulai ngerasa akrab nih, misalnya ya, kayak misalnya ya yang gampang PDKT sih sebenarnya, Yang tadi aja case yang tadi. Case yang tadi yang mana? Ini jeung nugelis. Oh, oke, jeung nugelis. Nah, lamun misalnya jeung nugelis, ketika misalnya udah mulai deket akrab nih, udah deket, udah akrab gitu ya. Nah, yang khawatir bakal ngerasa takut kehilangan. Yang khawatir bakal gimana caranya biar dia teh mau bertahan sama aku. Lakuin apapun biar dia mau bertahan sama aku. Tapi di situ teh takut juga dianya pergi gitu loh. Tapi kalau yang menghindar, ketika semakin akrab, aku jadi kayak kayaknya aku nggak bisa deh sama dia. Kayak magnet kutub utara ketemu kutub utara nih, apa tuh? Cit gitu loh. Di dalam hati kita teh ketika kita mau coba ngeklikin perasaan teh, siga kutub utara jeung kutub utara atau selatan jeung selatan gitu, kayak tek gak bisa nyambung gitu. Kliknya teh nggak dapet. Jadi ada titik di mana orang yang avoidant ini malah menghindari keakraban. Karena takut semakin dia akrab, takut kehilangan gitu. Bisa jadi takut kehilangan, atau kayak waktu kecil ketika dia berharap akrab, orangnya malah ninggalin.
Jadi lebih baik asing weh gitu. Daripada aing geus akrab terus aing ditinggalkeun nyeri hate. Nah, disorganize kolaborasi dua-duanya. Kadang ini ada Tedian nih baru gabung. Halo Tedian. Halo, maaf baru gabung. Oh, it's Maaf okay, ya. it's okay. Aman-aman. Nah, lanjut ya. Jadi si disorganized ini combo nih. Ada kalanya dia ngerasa khawatir ditambah ngehindar. Jadi kayak kebayang tuh si jelema nu ongkoh sieun kalengitan, ongkoh takut kehilangan, tapi di sisi lain ketika orang ada yang mau deket sama dia, dianya ngehindar gitu. Dianya ngebalicet, dianya mengelak gitu loh. Jadi pelintot-pelintot lah. Nah di sini nih, yang ini nih yang disorganized ini nih yang rada unik orangnya. Aino anxious-na puguhnya, khawatir, takut dan segala macam. Ini juga puguh, menghindar. Nah yang combo nih yang rada bingung nih, gimana cara kita bantuinnya gitu. Nah jadi kita review dikit ya. Oke, jadi tadi tuh kita udah bahas tentang parenting sama versus attachment style. Sebenarnya gimana sih pengaruh parenting terhadap cara kita ngeakrabin diri sama orang lain. Nah, teorinya ada dari sini nih. Ada Mary Ainsworth sama John Bowlby. Ini dasarnya aku ngambil dari materi mereka. Nah, pada dasarnya kita tuh cara kita mengakrabkan diri itu tergantung sama respon orang tua di umur 0 sampai 2 tahun. Gitu. Gak dibikin gampang nawenya. Jadi tergantung cara beliau ini respon ortu atau di sini figur pengasuh utama. Itu bisa jadi ibu, bisa jadi nenek, bisa jadi papa, bisa jadi siapapun, yang penting posisinya di situ dia yang bener-bener ngasuh, dia yang bener-bener ngeresponin tangisan kita waktu umur 0 sampai 2 tahun. Gitu. Nah, respon pertama, ketika tangisan kita secara sigap, secara tanggap, secara cepat gitu ya, direspon dan dijawab, maka kita ngembangin attachment style yang secure. Nah, secara teori sebenarnya attachment style ini cuma ada 2, antara secure dan insecure. Secara teorinya. Nah, nyambung lagi ke yang tadi respon tangisan, kalau misalnya ternyata diresponnya tuh kadang cepat, kadang lambat, kadang jarang-jarang atau bahkan kadang dicuekin sama sekali, nah itu ngebentuk attachment style insecure. Gak aman. Nah, semakin orang figur ini ya, semakin figur pengasuh orang tua ini, figur pengasuh utama maksudnya, semakin figur pengasuh utamanya ini responsif, semakin secure, dan semakin gak responsif, semakin insecure. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, kita langsung lanjut ke yang jenis insecure. Jadi, kalau dari teorinya, insecure-nya itu ada 2 jenis nih. Ada anxious sama ada avoidant. Tapi ada satu tokoh lagi yang ngembangin dan nambahin, aku lupa namanya. Ada ditambahin jadi disorganized namanya. Tuh. Nah, cirinya gimana nih? Pola dasar insecure adalah di sini tuh menjauhkan diri dari keakraban. Jadi bisa dibilang orang yang insecure tuh sebenarnya pengen, butuh, tapi secara nggak sadar, dorongan dari dalam, itu mereka tuh malah menjauhkan diri dari keakraban itu. Kenapa? Karena takut. Base-nya adalah karena takut.
Takut apa? Waktu kecil secara nggak sadar kita nggak inget memori kita saat ini nggak akan inget. Tapi di ketidaksadaran kita itu inget semuanya, ada memorinya. Cara orang figur terdekat kita itu ngeresponin itu bakal bikin kita sakit. Maka kita ngegeneralisir respon itu ke orang-orang di luar kita sekarang. Respon rasa takutnya yang pertama adalah anxious atau kekhawatiran. Jadi tiap kali kita udah mulai akrab sama orang, rasa khawatir yang muncul. Entah itu takut kehilangan, entah itu takut dianggap jelek, entah itu takut apapun ya. Tapi khawatirnya nih yang muncul nih. Kekhawatiran kalau aku disakitin lagi. Gitu. Kekhawatiran kalau aku endingnya selalu jadi yang ditinggalkan, selalu jadi yang tersakiti, selalu jadi yang ini itu, dan setiap pengalaman relationship memvalidasi itu semua. Gitu. Terus yang kedua adalah avoidant nih. Avoidant ini ciri khasnya yaitu menghindari. Daripada aing disakitin, daripada gua yang tersakiti, mending gua tinggalin aja sumber keakrabannya. Toh pada akhirnya gue sendiri lagi kok nanggung ini semua gitu loh. Kebayang ya sampai sini ya? Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang disorganized. Nah, disorganized ini combo. Combo ada anxiousnya sama ada avoidant-nya. Kombonya ini gimana? Jadi tiap kali mulai akrab sama orang, tiap kali mulai ngerasa nyaman sama orang atau bahkan sayang sama orang, di satu sisi ada rasa khawatir karena takut disakitin sama orang itu. Di sisi lain pengen ninggalin karena nggak mau ngerasain sakit lagi. Nah, feeling itu combo tuh jadi satu. Yang aku juga nggak bisa jelasin kumaha-kumahana. Kebayang gak sih kompleksnya pikiran orang disorganized? Di satu sisi pengen mertahanin karena tapi takut ditinggalin, di satu sisi mau ninggalin karena takut disakitin. Jir, stres dah jadi orang disorganized. Kebayang ya? Sampai sini ada obrolan apa dulu gitu? Ngobrol-ngobrol dulu aja yuk. Atau ada yang mau ditanyain atau ada pengalaman, boleh deh sharing-sharing. Kita ngobrol ya, bukan seminar ya ini guys. Kang Bari mau nanya dong. Kang Bari, maaf. Berarti mau nanya. Oke. Gimana? Iya nih, seru ya ternyata. Kalau misalkan apa ya gaya keterkaitan awal itu kan terbentuk di masa kecil ya. Apakah keterikatan itu tuh bisa berubah nih ya seiring berjalannya waktu? Apakah bisa menjadi lebih aman, jadi nggak avoidant lagi atau nggak jadi secure lagi gitu? Apakah misalkan karena kita punya relasi tertentu jadi bisa mengubah itu kah atau tidak misalkan? Oke. Nah, ini menarik nih. Apakah bisa berubah? Oke. Nah, kalau misalnya disebut berubah 100% sih aku belum bisa memastikan ya. Tapi apakah kecenderungannya bisa berubah perlahan dari yang aku alamin sendiri aja gitu ya. Dari yang aku alamin sendiri atau mungkin beberapa orang yang pernah curhat soal attachment ini lebih ke ngembangin defense mechanism jadinya, ngembangin coping strategi. Jadi misalnya nih, kan gini, base-nya tuh di umur 0 sampai 2 tahun nih. Gitu kan. Umur 0 sampai 2 tahun itu udah kebentuk tuh. Umur 2 tahun ini teh udah kebentuk. Misalnya aku teh si anxious. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku kenal sama orang, aku pakai metode anxious aku gitu. Ternyata orang teh malah ngejauh. Ternyata orang teh malah ngilang. Aku pakai anxious teh, aku develop lagi kemampuan cara pendekatan anxious yang lain. Ternyata enggak. Anxious lagi, ternyata enggak gitu loh. Sampai akhirnya beneran frustasi. Kok kayak gini ya?
sama relationship sama manusia teh mending sama pohon gitu. Terus misalnya aku teh avoidant, sama kurang lebih kayak gitu. Disorganized juga sama, secure juga sama. Dan perlu kita garis bawahi ya, secure ini nggak selalu baik. Dan 3 ini juga nggak selalu buruk. Oke. Kenapa secure nggak selalu baik? Karena biasanya orang secure gampang ditipu. Orang secure tuh people pleaser. Karena ngerasa gampang akrab sama orang. Ini dari pengalaman aku ya, judgement berdasarkan apa yang udah pernah aku alamin lewat curhat aku ya, gitu. Baik itu kadang gitu, kadang sampai dibilang ditinggalin terlalu baik buat kamu gitu kan, kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Waduh. karena itu terlalu secure gitu loh, karena terlalu percaya sama orang gitu loh. Di sisi lain iya kita bisa ngerasa nyaman, akrab, cepet, tapi di sisi lain itu juga bisa jadi bumerang yang kalau kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa set boundaries, yang ngerugiin juga gitu loh, gitu kan. Nah begitupun yang anxious pun kekhawatiran ini nggak selalu buruk, karena bisa jadi ketakutan kita takut ditipu, takut kena scam, takut apa gitu. Itu mekanisme yang wajar untuk mempertahankan diri kan pada dasarnya, termasuk menghindar gitu loh. Sama, dan disorganized juga sama gitu. Jadi pada dasarnya ini tuh netral. Si attachment style ini tuh pandangannya tuh netral gitu. Karena di secure ada sisi yang menyebalkannya gitu ya. Di di yang insecure meskipun kita anggap menyebalkan tapi ada sisi menyenangkannya juga gitu. Nah, apakah berubah? eh Mungkin jatuhnya jadi nggak 100%. Jadi kita tuh nggak ada yang 100% secure atau insecure. Ini tuh nggak ada. Ini tuh bisa jadi percentage jatuhnya. Jadi misalnya aku ngerasa secure kalau misalnya ngomongin soal psikologi gitu. Tapi kalau ngomongin soal keuangan, aku insecure misalnya gitu loh. Ketika aku ngebangun relasi sama orang dan pengen bisnis misalnya gitu ya, ngebangun bisnis dengan dasar oh aku bisa ngobrolin soal psikologi hayu, tapi aku bakal ngerasa anxious banget, aku bakal ngerasa khawatir banget kalau orang lain nyuruh aku ngitung duit. Itu juga relasi kan, gitu. Jadi ini tuh lebih kayak relasi kita ngebang attachment style ini fokusnya di relasi interpersonal antar manusia, apapun bentuk relasinya. Jadi lebih ke memperbaiki gitu dong. Atau gimana nih? Nah, jadi kita tuh pada dasarnya kita perlu sadar dulu nih tipe kita teh yang mana gitu. Nah kebetulan di ruang curhat kita nyiapin skalanya sih. Kalaupun mau nanti boleh lah kita kita buka sesi curhat untuk itu gitu loh. Nah di sisi lain sebenarnya yang aku tangkap tiap orang tuh pasti ada bagian secure dan ada bagian insecure-nya. Cuman dominannya yang mana. Nah PR kita adalah menyadari sebenarnya. Kalau bisa sadar dari perlakuan kita ke orang, dari respon itu bagus banget gitu loh. Oh, aku tuh dominannya insecure. Oh, dominannya yang avoidant. Oke, berarti ada masanya aku harus tahu kapan triggering avoidant ini muncul gitu. Jadi kayak kita tuh bermain strategi di dalam pikiran ketika berelasi gitu loh. Gue gak sih? Meskipun kedengarannya kompleks, tapi kalau dibalikin lagi, apakah berubah atau enggak? Jawabannya mungkin kita beradaptasi. Gitu. Kita beradaptasi sama konteks atau lingkungannya. Nah,
ketika di lingkungan itu kita diterima sebagai seorang anxious, maka kita bakal munculin sisi anxiousnya kita. Tapi ketika di lingkungan itu kita diterimanya sebagai orang yang secure, maka kita bakal berusaha nunjukin kalau kita tuh secure gitu. Manusia tuh seadaptif itu, teman-teman. Tuhan tuh menciptakan atau mendesain manusia tuh sebagai makhluk yang sangat adaptif. Dan kita tuh bisa banget pakai topeng secure, kita bisa banget pakai topeng anxious, kita bisa banget pakai topeng avoidant, kita bisa banget pakai topeng disorganized gitu loh. Tapi yang bener-bener yang kita tahu ya kita sendiri sebenarnya. Kalau memang kita kalau misalnya memang kita tahu gitu loh. Kalau misalnya memang kita ngegali itu, kalau misalnya kita aware. Jadi pada dasarnya jawaban dari pertanyaan Teh Dian tuh kemungkinan besar berubah itu antara dua. Pertama, memang ada pengalaman luar biasa yang mengubah si value dari 02 tahun ini dan membuat dia berubah gitu ya, si gaya attachmentnya, si attachment stylenya. Atau opsi keduanya adalah yaitu tadi, beradaptasi sesuai konteks, pakai topeng biar dia bisa beradaptasi dan biar dia bisa diterima di lingkungan. Gitu Teh, kejawab nggak Teh? Jadi nggak apa adanya gitu maksudnya. Gimana? Iya. Jadi karena pada dasarnya manusia itu kan pengen diterima ya. Kita ngomongin lepasin value dulu deh. Kita lepasin value dulu. Karena pada dasarnya manusia tuh pengen diterima di lingkungannya. Realitanya seperti itu. Agar bisa diterima di lingkungan, maka kita bakal menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan lingkungannya. Setuju? Iya kan? Nah, ketika misalnya di lingkungan itu nggak suka sama kita yang insecure, let's say avoidant, sementara lingkungan kita satu-satunya cuman di situ, kita bakal tetap jadi avoidant nggak? Ya nggak akan berubah lah. Sekalipun berubah, jatuhnya buat menyesuaikan diri. Iya kan? Tapi dasar avoidantnya nggak akan berubah. Make sense gak nih penjelasan aku nih? Make sense. Tetap avoidant, tapi untuk bisa diterima di lingkungan, makanya kita berubah gitu loh. Pakai topeng. Yes, pakai topeng. Tapi dasarnya mah tetap avoidant. Jadi kudu kumaha tuh. Tapi capek begitu kan ya? Banget. Maksudnya makanya ada di mana pas abis ngumpul-ngumpul terus nyampe rumah tuh kayak energi tuh drop banget. Karena topengnya ketebelan. Kemungkinan karena itu. Nah. Lelah siga beres nge-gym ya. Kita role play gitu, kita role play. Udah tahu kita tuh anxious, kita role play jadi secure, sok-sokan gitu. Sok-sokan role play jadi secure. Panggung sandiwara. Nikah Ardilanya jatuhnya. Begitu teman-teman. Jadi nah, si attachment ini apakah bisa diubah? Jawabannya aku nggak tahu sih. Yang pastinya ya, mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang jadi PR pertama banget nih ya, untuk bisa kita berusaha buat topengnya biar nggak ketebelan, ya itu tadi, cari tahu dulu sebenarnya kita tuh bagian yang mana sih. Apakah secure, apakah anxious, apakah avoidant, atau disorganized. Tuh, terus cari tahu juga. Aku tuh bikin kartu obrolan teman-teman. Namanya obrolan hari ini tentang attachment. Nah si kartu ini tuh, aduh di sono kartunya. Jadi kartu ini tuh ngebahas tentang ada 42 pertanyaan dari satu skala psikologi. Dan skala psikologinya itu juga include di situ, gitu kan. Jadi nanti setelah
beli kartu itu nanti nanti aku temenin buat ngisi skalanya, ada skala psikologinya juga, terus ada sesi ngobrolnya juga sama aku langsung, terus kayak ada panduan cara pakai kartu obrolannya gitu kan. Nah itu dijual sih produknya, jadi promosi dikit nggak apa-apa ya. Gitu teman-teman. Jadi di sini poinnya yang paling penting adalah kita mulai bahas terakhir nih. Terus kalau misalnya udah tahu kayak gitu, terus kita gimana nih nyikapin attachment style-nya kita deh, atau at least menyadari deh keterkaitan antara cara pola asuh orang tua yang di umur 0 sampai 2 tahun kita nggak inget ke sekarang nih gitu. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah ingat trigger utamanya attachment itu ini nih. Ketika mulai deket atau akrab sama orang lain. Nah, ini munculin perasaan apa? Ini munculin perasaan aman, khawatir, pengen menghindar, atau combo. Ini cara paling cepatnya, meskipun nggak cepet ya, karena butuh beberapa ini gitu loh, butuh beberapa orang untuk memastikan ini benar gitu. Nah, dari sini setelah tahu, baru kita bener-bener resapi dulu. Apakah benar kita teh orang yang secure? Apakah benar kita teh orang yang khawatir? Apakah benar kita teh orangnya pengen ngehindar tiap kali ada orang yang pengen akrab sama kita? Apakah kita teh combo? Nah, dari situ mulai pelajari lebih dalam. Bisa lewat tanya Gemini, bisa tanya ChatGPT, atau bisa lewat curhat gitu ya. Sebenarnya karakteristik secure tuh kayak gimana sih? Sebenarnya karakteristik plus minusnya orang khawatir tuh kayak gimana sih? Jadi setelah tahu itu semua, yang kedua mendalami tipenya kamu. Nah, udah kenal, barulah nanti bisa menyesuaikan diri sama lingkungan sesuai kebutuhan, sesuai konteks gitu. Gitu teman-teman, kurang lebih isi obrolan kita hari ini. Dan ini udah tinggal berapa menit lagi nih. Ngeselin di sini your call ends under 1 minute, tapi terbeyak-beyak. Kemarin ada sekitar 5 menitan lagi kali ya. Lagi seru-serunya tuh suka gitu tak? Heehnya nyebelin waktu teh. Kang Bani mic-nya ke mute. Oh iya, maksudnya emang harus dibuat ngegantung biar mikir. Kan jadi beres di tengah ulang. Jadi kepikiran aja sih tadi yang kata-kata lebih enak temenan sama pohon ya. Itu terjadi sama, dan dia ngomong kayak gitu sama aku, dan aku speechless, mau ngomong apa? Nggak tahu bisa jawab apa. Iya Memang benar. karena Daripada sekarang sama temenan manusia. sama orang ribet, udah mendingan temenan sama pohon. Jeung puun. Mending jadi manusia aja. Hah? Gimana, Mak? Mending gak jadi manusia aja, Oh, ribet. iya bener sih. Irma tetap sama konsisten keputusannya ya, Mak ya, nggak mau jadi manusia, Mak. Pengen jadi apa kamu, Teh, Mak? Mau jadi panda. Oh jadi panda. Aduh. Ngelihat video-video yang di Karena Cina gitu, gak remes gitu, ya, lihat panda teh enak karena ya bet hidup. gitu berhubungan sama orang lain itu ribet gitu. Maksudnya sama diri sendiri aja ribet, apalagi harus berhubungan sama orang lain yang sama-sama ribetnya gitu. Bener sih, parah soalnya. Kayak, aduh, susah deh memang. Kalau kitanya nggak ngerti-ngerti banget mah. Cuman memang
PR pertamanya ya gitu. Dari aku sih lebih kayak kenali aja dulu diri sendiri, pahami dulu diri sendiri gitu ya. Udah tahu diri sendiri, nah baru nanti bisa menyesuaikan sikap atau gimana ke depannya sama orang lain. Karena justru batasan terbaik itu ya batasan yang dibikin sama diri sendiri dan gak ngebiarin orang gampang ngelanggar itu. Kita juga harus tegas sama tegas. Cuman ya itu tadi susah. Enak banget buat diomongin, susah banget buat dipraktekin gitu. Paling gampangnya ngomongnya. Asli ngomong mah gampang pisan. Apalagi nasehatin orang, gampang banget. Jagona. Terbaik atuh eta mah gampang pisan. Nasehatin Terbaik. pas giliran hidup sendiri Mamam. megap. Aduh, megap. Oke deh, teman-teman, paling segitu dulu ya. Kita waktunya sudah mulai habis ini teh. Thank you udah yang mau datang di pertemuan sekarang. Kita nanti, aku nggak tahu nih apakah minggu depan bakal ada lagi atau enggak. Kita lihat minggu depan ya. Oke, thank you Oke, semuanya. thank you. Bye-bye. Ah, semua. Ya, Terima kasih nuhun. banyak. Nuhun. Ya.